lebih tepatnya 42 tahun yang lalu, ada sebuah peristiwa bersejarah juga yang kemudian ditandai dengan adanya petisi 50. Beberapa waktu yang lalu, di episode yang lalu, saya berkesempatan untuk mewawancara salah satu keluarga dari tokoh yang ada dalam petisi 50 ini. Pada kesempatan kali ini, masih dengan Bapak Slamet Ginting, beliau akan menceritakan seperti apa kronologis adanya petisi 50 itu, kemudian bagaimana proses perjalanannya hingga terjadi sebuah rekonsiliasi ya Pak ya, di awal tahun 90-an. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana boleh diceritakan seperti apa sih Pak awalnya hingga ada 50 tokoh yang kemudian menandatangani petisi 50, kemudian proses perjalanannya dan dampak-dampak yang mereka alami hingga kemudian ada rekonsiliasi yang mungkin selama ini juga tidak banyak diketahui orang begitu. Ya. Baik Bung Nomenta, petisi 50 itu adalah kumpulan dari kelompok masyarakat yang kritis pada masa era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto ya. Dan ini bisa dikatakan sebagai oposisi yang sangat berpengaruh gitu pada era itu dalam suasana otoritarianisme di bawah kepemimpinan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Nah, ini sebenarnya diawali dari forum yang dibuat akronim Brasildi. Brasildi ini adalah kependekan dari Brawijaya, Siliwangi, dan Diponegoro. Nah, jadi penandatanganan petisi 50 itu bermula dari kritik beberapa purnawirawan perwira tinggi Angkatan Darat awalnya tentang krisis kepemimpinan Orde Baru. Nah, ini terkait dengan hasil pemilu 1977. Jadi pemilu yang kedua di era Orde Baru setelah sebelumnya terjadi pemilu 1971. Nah, 2 tahun sebelum petisi 50 itu sebenarnya kelompok purnawirawan yang saya sebutkan tadi dalam grup diskusi Brasildi mengadakan pertemuan secara intensif untuk membahas suasana politik yang dianggap panas pasca pemilu 1977 itu. Nah, sesuai dengan akronimnya itu tadi ya, itu terdiri dari para jenderal yang berasal dari Kodam Brawijaya, Siliwangi, dan Diponegoro. Nah, Brawijaya antara lain diwakili oleh Letnan Jenderal Purnawirawan GPH Jatikusumo. Ini kasat yang pertama ya. Kemudian ada Letnan Jenderal Purnawirawan Sudirman dan Letnan Jenderal Purnawirawan M. Yasin. Yasin ini mantan wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian Kodam Diponegoro juga ada di situ Mayor Jenderal Purnawirawan Munadi, Mayor Jenderal Purnawirawan Broto Sewoyo, lalu ada Mayor Jenderal Purnawirawan Iskandar Ranuwiharjo. Nah, sementara dari Siliwangi ada Letnan Jenderal Purnawirawan Kemal Idris, Letnan Jenderal Purnawirawan Aye Moko Ginta, Mayor Jenderal Purnawirawan Ahmad Sukendro, dan kolonel legendaris nih, A.E. Kawilarang. Nah, atas inisiatif Jenderal Widodo waktu itu Kepala Staf Angkatan Darat, grup diskusi ini kemudian dilembagakan menjadi FOSCO, jadi Forum Studi Komunikasi Angkatan Darat tahun 78. Nah, 78 yang dipimpin oleh Jenderal Jatikusumo yang dituakan karena mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang pertama. Kemudian dalam perjalanannya masuk juga mantan Panglima Siliwangi, Letnan Jenderal H.R. Darsono, yang diangkat sebagai sekjen dari FOSCO tersebut. Jadi ketuanya adalah Jatikusumo, sekjennya H.R. Darsono. Nah, mereka begitu bersemangat mengkritik Presiden Soeharto. Kalau seperti sekarang kira-kira
kami yang dipimpin oleh Jenderal Gatot Nurmantio, jadi melakukan kritik masukan kepada Presiden. Kalau kami kepada Presiden Jokowi, ya dulu ini kepada Presiden Soeharto. Nah, mereka menduga ada kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Golkar pada pemilu 77 dan mempertanyakan arah kebijakan ABRI pada waktu itu yang tidak jelas. Jadi kemenangan Golkar waktu itu dicurigai oleh para senior TNI ini keterlaluan begitu ya. Jadi ini justru merusak demokrasi yang sedang kita bangun. Nah, tapi kritik-kritik dari para Jenderal Purnawirawan ini akhirnya membuat gerah Kasat Jenderal Widodo. Jadi mungkin Jenderal Widodo ditegur oleh Presiden Soeharto. Kenapa kamu memberikan tempat bagi mereka yang mengkritik saya sebagai presiden? Akhirnya pada Mei 1979, Jenderal Widodo membubarkan Posko ini, namun tetap membiarkan para pensiunan tentara ini membentuk wadah baru yang bernama Forum Komunikasi dan Studi Purnayuda, disingkat FKS. Jadi, tapi jangan disinilah kira-kira, jangan membawa-bawa angkatan darat, karena posisi Widodo terjepit. Di satu sisi Soeharto presiden, dia harus loyal pada presiden. Di sisi yang lain juga ini para purnawirawan yang juga seniornya angkatan 45 semua ini kan. Nah, ternyata Forum Studi Purnayuda ini tetap kritis gitu, bahkan berencana ingin menjumpai Presiden Soeharto untuk berdialog mengenai situasi politik. Jadi sebenarnya kritis masih dalam koridor menghormati Presiden Soeharto untuk memberikan usul, ide, solusi. Nah, bukan berniat makar atau lain-lain. Tapi kemudian pemerintah Presiden Soeharto justru menanggapi bahwa mereka dituding mau menggulingkan kekuasaan. Padahal purnawirawan itu mana mungkin sih melakukan makar, dia nggak punya peralatan dan segala macam, tidak punya pasukan. Nah, dari sinilah kemudian lahir petisi 50 digagas oleh mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution bersama mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, mengawali dengan memprakarsai lahirnya Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Bayangkan ini, dua tokoh senior Soeharto waktu itu, Nasution dan Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden, membentuk Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Ini kan rentetan dari itu tadi, dari Posko ya, kemudian menjadi Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Nah, kemudian para pensiunan militer dan Muhammad Hatta ini mengajak beberapa perwira militer lainnya di luar Angkatan Darat. Di situ ada mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, kemudian mantan Gubernur DKI yang baru saja selesai menjadi gubernur, Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin, serta Moko Gintam masih bergabung, Yasin juga yang dulu di Posko bergabung. Jadi sebagian yang dari Posko itu bergabung. Nah, sepekan sebelum yayasan ini lahir, Nasution langsung dan tokoh-tokoh ini
melakukan kritik keras kepada Orde Baru dengan mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu telah diselewengkan hingga bisa ditebak. Jadi arah yayasan lembaga kesadaran berkonstitusi ini tidak jauh dari gerakan yang dibangun oleh Posko 1978 itu yang belakangan kemudian dibubarkan. Nah, Presiden Soeharto menanggapi kritik dari para seniornya ini diucapkan pada 27 Maret 1980 itu. Nah, sama seperti kemarin, baru saja di awal Maret kemarin dilangsungkan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI. Nah, misalnya kalau sekarang Presiden Jokowi mengkritik ada grup WA dari TNI Polri yang mengkritik soal IKN, Ibu Kota Negara Baru gitu. Nah, kali ini Presiden Soeharto mengatakan dalam Rapim ABRI 27 Maret 1980, berarti 42 tahun yang lalu, di Pekanbaru saat itu dia berpidato tanpa teks yang mengingatkan ABRI akan adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila. Nah, kalau sekarang ini mirip-mirip juga nih. Ini ada kelompok-kelompok radikal kira-kira begitu ya, yang ingin coba mengganti ideologi Pancasila. Nah, ketika Soeharto berbicara tentang asas tunggal Pancasila itu, dia juga mengungkapkan di masa lalu Pancasila dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dari partai-partai politik. Ini kan menarik karena pada tahun 1977 itu P3 itu suaranya naik gitu ya, suaranya naik, bahkan menang di Jakarta dan di Aceh. Kebetulan saya waktu itu masih SD, melihat fenomena pemilu di Jakarta itu P3 luar biasa, dan ternyata betul P3 menang gitu ya, sementara Golkar turun gitu. Nah, ini kan menarik. Maka kemudian kenaikan suara P3 itu, apakah ini yang dimaksud oleh Pak Harto bahwa mereka akan mengganti ideologi Pancasila? Nah, ini yang dipertanyakan sebenarnya oleh para senior warga negara senior ini, baik dari TNI maupun bekas pejabat Orde Lama maupun Orde Baru. Jadi Presiden Soeharto waktu itu minta ABRI ya untuk mendukung Golkar dalam pemilihan umum berikutnya. Jadi 77 berarti 2 tahun kemudian. Jadi untuk 82 ini ABRI harus membackup Golkar gitu, karena memang suara Golkar itu kan turun pada pemilu 77. Ini yang dikhawatirkan oleh Presiden Soeharto. Nah, sebulan kemudian, tepatnya pada 16 April 1980 di markas Kopasanda, sekarang namanya Kopassus, Presiden Soeharto kembali mengulang ucapan yang sama seperti di Rapim ABRI di Pekanbaru Riau itu. Bahkan dalam pidatonya itu Soeharto bahkan mengatakan kalau terpaksa begitu ya, lebih baik mencuri seseorang dari 2/3 anggota MPR yang hendak mengubah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila agar tidak memenuhi quorum, kira-kira gitu. Jadi beliau mengancam akan menculik ke anggota MPR kalau memang berencana mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya baik gitu, tapi kalimat-kalimat itu menjadi menggemparkan, karena
menakut-nakuti sekaligus mengancam anggota MPR untuk sidang berikutnya gitu, pemilu 2 tahun yang akan datang. Jadi pada kesempatan itu juga Pak Harto menolak isu-isu negatif pada dirinya dan keluarganya. Bahkan dia mengatakan yang mengkritik saya itu berarti juga mengkritik Pancasila. Nah, ini juga yang kemudian digarisbawahi oleh para senior TNI maupun politikus itu, bahwa Soeharto sudah mempersonifikasikan dirinya dengan Pancasila, karena mengkritik Soeharto dianggap mengkritik Pancasila. Ini kan yang harus dipertanyakan. Dari situlah pernyataan Presiden Soeharto membuat gundah sejumlah jenderal purnawirawan. Kemudian memutuskan Nasution dalam pidatonya menyatakan menentang rejim Soeharto yang keras seperti ini dan cenderung anti demokrasi. Kemudian seperti tadi saya kemukakan, Nasution menggandeng Jenderal Ali Sadikin, Jenderal Hugeng, dan lain-lain dari Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi itu, dan mengajak tokoh-tokoh ternama lainnya, baik sipil maupun militer, untuk merancang petisi. Nah, jadi sebenarnya namanya adalah surat keprihatinan, belum disebut sebagai petisi 50. Nah, waktu itu ada pegawai negeri di Balai Kota Jakarta yang namanya AM Fatwa itu, anak buahnya Ali Sadikin ya waktu itu, ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Ini kan memang aktivis Islam ya, dan dalam pertemuan itu berlangsung 5 Mei 1980, membuat surat keprihatinan itu menyimpulkan bahwa pidato Presiden Soeharto di Pekanbaru maupun di markas Kopassus Cijantung itu perlu dipertanyakan. Lalu membuat pernyataan keprihatinan yang disusun oleh mantan Menteri Pertambangan di Kabinet Orde Baru yang pertama itu, Slamet Bratanata. Nah, di situ AM Fatwa berhasil mengumpulkan 50 penanda tangan. Jadi dia rajin mengunjungi orang untuk ikut setuju nggak dengan surat keprihatinan ini. Ternyata banyak juga ya di situ, ada tokoh tentara, baik angkatan darat, laut, udara maupun polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, wartawan, aktivis, itu gabung semua. Jadi ada juga misalnya mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, ada juga tokoh legendaris Masumi Muhammad Natsir. Jadi ini tokoh-tokoh hebat lah yang berkumpul di penandatangan surat keprihatinan itu. Jadi antara lain tadi ada AM Fatwa juga, ada Kasman Singodimejo, Safrudin Prawira Negara itu, sebagaimana Anda ketahui itu ketua atau presiden darurat Republik Indonesia pada waktu Indonesia diserang oleh Belanda dalam agresi militer yang kedua. Juga ada tadi ya, ada Mane Sopian, tokoh PNI yang juga cukup legendaris, ada Marsikal Suyitno Soekarno, ada Magdir Ismail, dan lain-lain, termasuk Krisiner Ketimu, tokoh Katolik, tokoh muda Katolik, SK Trimurti juga ya di situ, orang-orang PNI. Nah, pernyataan keprihatinan yang ditandatangani 50 orang itu kemudian disampaikan kepada parlemen. Maka
penandatangan itu datang sekitar 30 orang dari 50 orang itu datang ke DPR kira-kira pertengahan Mei 1980, dan Muhammad Nasir, politikus senior dari Masyumi, tokoh Islam moderat ini didaulat menjadi juru bicara. Jadi bertemu dengan Ketua DPR Jenderal Purnawirawan Daryatmo. Gitu. Inti dari surat keprihatinan, sebagaimana saya kemukakan di awal, adalah kekecewaan para tokoh nasional terhadap statement-statement Presiden Soeharto yang menganggap dirinya personifikasi dari Pancasila, hingga setiap kritik yang dialamatkan kepada dirinya dianggap mengkritik terhadap ideologi Pancasila. Jadi Pancasila adalah saya, kira-kira gitu ya. Ini yang ya, kebablasan menurut para tokoh nasional itu. Jadi penandatangan ini dianggap oleh Soeharto sebagai musuh-musuh politiknya. Jadi langsung. Jadi kira-kira bunyinya begini ya. Mereka mengajukan pertanyaan kepada pemerintah terkait dengan pernyataan-pernyataan Presiden Soeharto itu, dan mengungkapkan keprihatinan rakyat yang mendalam atas dua pidato itu tadi ya, di Pekanbaru pada Rapim TNI 27 Maret 80 dan di Cijantung pada ulang tahun Kopassus 16 April 80. Jadi mereka menganggap ada prasangka yang dilontarkan oleh Presiden Soeharto terhadap rakyat yang saat itu beban ekonominya juga kurang begitu bagus ya. Padahal juga sebenarnya sama-sama bahwa bagi para tokoh nasional ini Pancasila adalah juga harga mati, dalam pengertian ini sudah merupakan alat pemersatu bangsa. Jadi jangan menafsirkan Pancasila dengan segala macam, bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila. Itu yang harus dijelaskan oleh Presiden Soeharto. Siapa orangnya, kelompok mana, bentuknya seperti apa, jangan hanya desas-desus, kira-kira gitu ya. Nah, pidato lisan inilah yang menurut Muhammad Nasir harus dijelaskan dengan gamblang oleh Presiden Soeharto supaya tidak menimbulkan multitafsir. Jadi ketika itu kemudian ditanggapi oleh Ketua DPR Daryatmo, menyampaikan surat keprihatinan tersebut ke istana yang diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Letnan Jenderal Sudarmono. Nah, Pak Harto waktu itu langsung menjawab bahwa sesungguhnya mereka tahu apa yang dimaksud dengan pidato-pidato saya. Katanya dia yakin bahwa DPR juga paham bahwa pidato itu harusnya bisa dipahami untuk menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan atau jangan dimaknai secara negatif. Nah, ini kan jawaban Pak Harto ini dianggap masih tidak jelas. Bahkan kemudian sikapnya terhadap petisi 50 bahkan lebih jelas, yaitu kalau kita baca buku biografinya Presiden Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya itu disebutkan bahwa saya tidak suka apa yang dilakukan oleh
yang disebut petisi 50 ini. Saya tidak suka cara-cara mereka, terlebih karena mereka menyebut diri mereka patriot. Jadi ini komunikasi politiknya menurut saya tidak bagus ya, dalam pengertian antara elit politik, yaitu presiden dan istana, dengan elit-elit bekas tokoh-tokoh bangsa ini. Jadi ada komunikasi yang tersumbat sehingga ada sakwa sangka dari kedua belah pihak. Jadi Soeharto juga menganggap bahwa mereka seolah-olah merasa paling benar sendiri, sementara saya salah. Mereka merasa paling ngerti tentang Pancasila, saya salah gitu. Itu kan ada komunikasi yang pakai bahasa perasaan, bukan komunikasi langsung. Jadi sebenarnya ketika awal Jatikusumo dengan para jenderal Angkatan Darat ingin berdialog dengan Soeharto, andai kata waktu itu Soeharto menerima, mungkin tidak akan sampai seperti ini, pakai bahasa-bahasa batin, jadi penuh prasangka, akhirnya membuat Presiden Soeharto murka. Nah, ini pada awal Juni kemudian Presiden Soeharto menjawab, kembali menjawab surat keprihatinan itu melalui pernyataan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo. Dan dia menganggap bahwa pernyataan petisi 50 itu menyinggung pemerintah karena menyiratkan ada usul pergantian pemimpin nasional. Padahal sama sekali dalam surat keprihatinan itu tidak menyinggung tentang pergantian kepemimpinan nasional. Jadi sesungguhnya kata petisi 50 itu, Bung Nomenta, itu lahir dari pernyataan Sudomo. Sudomo yang menyebut kelompok ini sebagai kelompok petisi 50, justru bukan dari para pembuat surat keprihatinan ini. Maka kemudian istilah petisi 50 itu lebih populer dibanding kelompok yang membuat surat keprihatinan. Jadi petisi 50 pernyataan dari Sudomo itu yang kemudian dijadikan sebagai kalimat untuk menyebutkan kelompok ini. Jadi kalau kita lihat dari Sudomo tadi mengatakan seperti itu, lalu ada pernyataan juga dari Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, kalau sekarang itu disebut BIN ya, itu Jenderal Yoga Sugama yang turut mendampingi Laksamana Sudomo waktu itu. Pada keterangan persnya juga mengatakan Bakin sejak sekarang akan membuntuti secara ketat semua penandatangan petisi 50. Artinya intelijen bergerak untuk memata-matai 50 anggota petisi 50. Jadi saya ingat Bung Nomenta, waktu saya mahasiswa, kalau saya ingin tahu apa yang dilakukan petisi 50, saya ke Senayan menemui sekretarisnya waktu itu, Krisiner Keitimu di Senayan, sebuah gedung di, kalau nggak salah, sampingnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, sembunyi-sembunyi itu. Jadi takut juga di inteli begitu ya. Nah jadi sejak itu bisa dibilang rejim Orde Baru ini murka terhadap para tokoh bangsa ini, dan mereka dianggap sebagai musuh utama pemerintahan Presiden Soeharto. Dan para tokohnya seperti saya bilang tadi menjalani kehidupan yang kemarin Anda dapat cerita dari cucunya Jenderal Ahana Sution, bagaimana Nasution dibuntuti terus-menerus, lalu untuk menghadiri pesta pernikahan juga tidak bisa, untuk keluar negeri tidak bisa, pensiunnya tidak dibayar, Ali Sadikin juga sampai perusahaannya bangkrut, dan lain-lain. Itu betul-betul di bawah pengawasan intelijen. Jadi
hak-hak politiknya dibunuh, termasuk dilarang bepergian ke luar negeri. Seperti cerita dari cucunya Jenderal Nasution, betul, sampai Batam, cucunya mau berangkat ke Singapura, nah Pak Nasution pun nggak bisa. Nah, sama dengan Natsir, tokoh Islam yang diundang dunia Islam ke sejumlah negara juga tidak bisa. Mungkin jawaban Natsir waktu itu, ya barangkali karena saya sudah tua takut nyasar, itu kan bahasa-bahasa sindiran gitu ya. Jadi inilah sikap Presiden Soeharto menjawab kritik atas petisi 50 ditunjukkan dengan pencegahan dan pencekalan terhadap para tokohnya, termasuk Jenderal Nasution yang dulu justru membantu Pak Harto menjadi presiden, bahkan yang melantik Soeharto ketika Nasution menjadi ketua MPR. Jadi ironis memang nih. Jadi petisi 50 ini juga tidak boleh tampil di televisi seperti Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso itu kan dia punya grup musik Hawaiian senior sampai nggak boleh tampil di situ. Jadi nggak boleh juga di acara orang sedang duka tampil, apalagi ada pejabat negara. Ini barangkali betapa rejim Orde Baru pada tahun 80 itu sangat keras sekali sikapnya terhadap kalangan oposisi. Bahkan beredar kabar Presiden Soeharto akan mengirim 70 penanda tangan petisi 50 itu ke Pulau Buru di Maluku. Ini kan tempat tahanan politik bagi pengikut Partai Komunis Indonesia. Namun rencana itu ditolak oleh Menteri Pertahanan Keamanan Panglima ABRI saat itu, Jenderal M. Yusuf. Nah, jadi inilah yang dia menentang supaya tentara tidak masuk dalam politik praktis, tetap harus politik negara. Yang ini membuat Presiden Soeharto juga kecewa terhadap keputusan M. Yusuf yang berani menentang rencana mengirimkan para tokoh ini ke Pulau Buru. Nah, jadi seperti tadi, salah satu aktivisnya yang gesit itu kan AM Fatwa juga harus mengalami nasib yang tragis, dipecat dari pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi betul-betul ini tragis. Kira-kira begitu yang bisa saya kemukakan. Tapi walaupun dengan posisi di Inteli, mereka tetap melakukan pertemuan rutin di rumah mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Barangkali Ali Sadikin inilah yang salah satu yang punya uang dibanding yang lain, dan kemudian Ali Sadikin juga membiayai kelompok ini, yang termasuk membantu biaya hidup Jenderal Hugeng, Jenderal Ahmad Nasution, yang pensiunnya tidak dibayarkan oleh negara. Ini sebuah pelajaran yang tidak harus diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, kira-kira itu sebelum akhirnya pada tahun 1990 Soeharto mungkin sudah mulai tua, mulai agak melunak begitu ya. Jadi pada awal 90-an mulai dilonggarkanlah pengintelan terhadap mereka gitu ya. Nah, Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie kemudian berinisiatif mengundang para penanda tangan petisi 50 untuk coba rekonsiliasi dengan pemerintah, dengan mengundang
mereka ke PT PAL Surabaya. Kebetulan PT PAL juga di bawah Ristek waktu itu. Dan Habibie melapor kepada Presiden Soeharto bahwa ini suasana harus dicairkan. Pak Harto juga usia sudah 70-an, sebaiknya konflik dengan para tokoh bangsa ini harus diakhiri. Soeharto kemudian menyetujui itu dan mengatakan bahwa Habibie, mereka adalah umumnya senior saya dan teman-teman saya sesama angkatan 45 yang berperan merebut, mempertahankan kemerdekaan sehingga turut membangun bangsa ini. Ya, mengizinkan kira-kira begitu Saudara Habibie untuk bertemu mereka. Jadi inilah sebuah titik gitu ya. Dan sampai akhirnya pada sekitar Juli 93, jadi berlangsung 13 tahun ini, Bung Nomenta, Presiden Soeharto mengundang akhirnya pada pertengahan tahun 1993, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh utama di balik petisi 50 itu ke Istana Negara. Nasution juga mendorong pemerintah sebaiknya melakukan proses rekonsiliasi yang bisa bisa menyatukan para tokoh bangsa ini di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Jadi konflik ini jangan berlarut-larut. Saya ingat waktu itu saya sebagai wartawan politik juga melihat bahwa headline surat kabar termasuk televisi waktu itu sudah ada beberapa televisi swasta nasional juga mengangkat peristiwa ini sangat luar biasa menjadi headline begitu ya, karena pertemuan Presiden Soeharto dengan para tokoh bangsa penandatangan petisi 50 ini menjadi sebuah titik rekonsiliasi damai untuk menyatukan para tokoh dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Ujungnya adalah ketika tahun 97 pada 5 Oktober 1997 akhirnya Pak Harto juga menganugerahkan pangkat Jenderal Besar Kehormatan kepada Abdul Haris Nasution beserta Panglima Besar almarhum Jenderal Besar Sudirman serta Pak Harto sendiri menjadi Jenderal Bintang 5. Inilah 3 jenderal besar di Indonesia yang hingga saat ini belum ada lagi. Nah, jadi kira-kira begitu suara kritis petisi 50 ini hingga kalau sekarang ini Jenderal Gatot Nurmantio membuat koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami, kira-kira niatnya sebenarnya baik. Jadi hendaklah ini menjadi sebuah pembelajaran komunikasi politik bagi para politikus bahwa kalau ada sakwa sangka kemudian tidak bertemu untuk mengungkapkan, ini akan menjadi potensi konflik. Jadi pertemuan atau komunikasi itu bisa sesungguhnya menjadi sebuah konsensus bangsa untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan. Jadi kemampuan menerima kritik ini juga harus dimiliki oleh para pemimpin bangsa, termasuk Presiden Jokowi saat ini. Jadi jangan alergi terhadap kritik terhadap kelompok oposisi baik di parlemen, partai politik maupun kelompok-kelompok grup penekan seperti kami. Yeah. Jadi
ini seorang pemimpin, apalagi seorang pemimpin negara, mestinya juga membuka diri, jangan sampai kita mengulangi kekeliruan Presiden Soekarno yang juga tidak bisa menerima kritik ketika menjelang akhir kepemimpinannya, juga Pak Harto yang bermusuhan dengan petisi 50 sampai 13 tahun. Itu sebuah pembelajaran bagi kita semua. Jadi tetap kita membutuhkan orang-orang kritis terhadap pemerintah, misalnya terhadap kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Jadi jangan dianggap itu sebagai lawan politik atau musuh politik, tapi justru itu adalah mitra politik yang syarat dengan niat baik. Saya pikir itu yang bisa disimpulkan dari hubungan antara Presiden Soeharto dengan kelompok petisi 50 yang legendaris itu, dan sebagian besar penanda tangan petisi 50 juga sudah wafat, masih ada beberapa memang yang masih hidup. Saya pikir itu sebuah pembelajaran komunikasi politik bagi kita semua. Jadi proses rekonsiliasinya sendiri itu berjalan begitu saja, kemudian hak-hak mereka yang mungkin selama beberapa belas tahun itu semacam dikebiri itu tiba-tiba dilepas begitu saja, Pak? Ya, akhirnya memang dibayarkan juga pensiunnya. Jadi pensiun mungkin sekitar 13 tahun, jadi mungkin tabungan ya. Betul. Tapi itu mestinya nggak boleh terjadi sampai pensiun orang tidak dibayarkan begitu, hak-hak orang. Jadi kekerasan hati Pak Harto juga akhirnya bisa dilembutkan oleh seorang B.J. Habibie ya, karena B.J. Habibie bisa menjadi penghubung antara Pak Harto dengan tokoh-tokoh nasional itu, dan dia bisa diterima, kebetulan tokoh sipil bukan tokoh militer. Ini jadi memang itu ada pelajaran dan pentingnya kita mengerti tentang sejarah itu, karena memang siklus kehidupan itu akan terus berputar begitu, Pak ya. Akan ada dinamika yang mungkin serupa, cuma mungkin eranya begitu. Iya, dan namanya juga mungkin namanya beda, tapi maksudnya baik gitulah. Iya. Kalau kemudian sebenarnya kan lawan kita adalah orang yang mengetahui kelemahan kita. Jadi ya, tapi kan seperti biasa kekuasaan itu ada gengsi, ada pride yang membuat ini menjadi konflik. Ini kita harus belajar dari konflik ini agar tidak terjadi lagi di kita semua, Pak ya. Hari. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya menjelaskan banyak sekali mungkin kronologis yang sempat simpang siur atau bahkan mungkin tidak banyak terungkap di seputar petisi 50 ini, hingga proses rekonsiliasi yang ternyata di situ ada nama Bapak B.J. Habibie yang ternyata punya andil cukup besar juga dalam masuk ke mental seorang Jenderal Purnawirawan Soeharto yang pada saat itu adalah presiden kita, presiden kedua. Begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat Pak.